Habatus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Kembali kita berjumpa lagi ya dalam Habatus Hidupku bagi Kristus. Nah, sebelum kita akan memulai aktivitas kita pada hari ini, kembali kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Kau beri kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh bangun dengan badan yang sehat dan penuh sukacita. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, pimpin kami supaya kami dapat mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, pada hari ini kita belajar dari Mazmur 16 ayat 1 sampai ke 11. Nanti adik-adik bisa baca semua ya. Nah, di Mazmur 16 ayat 1 sampai 11 ini ditulis tentang berbahagialah orang yang saleh. Nah, dari Mazmur 1 sampai 11 ini Daud menuliskan, mendidik kita betapa bahagianya orang yang sangat saleh. Nah, di dalam Mazmur 16 ayat 1 sampai 11 ini ada 6 hal yang dapat kita pelajari, ya, yaitu tentang nasihat-nasihat dan berbagai perkara. Nah, dari keenam hal tersebut kita dapat pelajari satu persatu. Yang pertama adalah, padamu aku berlindung, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Di sini dikisahkan bahwa segala nyanyian puji-pujian, sejenis mazmur pujian yang berasal dari Daud, hambanya yang sangat setia. Daud memberikan suatu lirik yang sangat bagus, yang sangat indah, di mana perlindungan yang paling membuat hatinya tenang ialah hanya dari Tuhan saja. Tak ada yang baik kepada dirinya selain Tuhan Allah yang disembahnya. Yang kedua, merekalah orang-orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Nah, di sini Daud menggambarkan ialah bahwa Daud itu selalu memuji orang-orang kudus yang ada di tanah Israel. Dan dengan tulus hati Daud melukiskan bahwa orang-orang mulia selalu menjadi kesukaan baginya. Nah, yang ketiga, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Di sini Daud menulis lirik mazmur pujian ini, yaitu menyatakan bahwa Tuhan Allah adalah bagian dari warisan dan pialanya, bahwa Dia adalah harta pusakanya, warisan dan pialanya. Ia juga menyatakan bahwa Tuhan sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadanya. Oleh sebabnya, maka tali pengukur sebuah selalu berpihak kepadanya. Tali pengukur jatuh di tempat-tempat yang indah dan permai. Semuanya sudah menjadi milik pusaka yang dapat menyenangkan hatinya. Keempat, ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Melalui lirik mazmur ini Daud mengisahkan dan menyantumkan ayat-ayat berikut ini, dan kita mendapati betapa Daud rindu memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Daud sangat rindu menyembah Allah yang sudah memberi nasihat yang ajaib kepadanya. Ia juga menuturkan bahwa pada waktu malam hati nurani yang paling dalam mengajarinya dirinya agar dirinya senantiasa memandang kepada Tuhan, supaya dirinya selalu memuji, memuliakan, dan menyembah Allah. Karena Tuhan berdiri di sebelah kanannya, maka dirinya atau Daud tidak pernah goyah. Nah, yang kelima ialah hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Nah, di sini Daud menuliskan bahwa dia sebagai raja yang diurapi, raja yang sangat dikasihi oleh Allah. Oleh sebab itu, maka hatinya bersukacita dan jiwanya bersorak-sorai. Bahkan tubuhnya pun akan diam dalam tentram. Daud juga bersyukur karena dia tidak menyerahkan dirinya ke dunia orang mati. Daud sangat bersyukur karena orang kudusnya, Tuhan kita, Tuhan Yesus juga, ya, anak yang tunggal Bapa yang telah
bertakhta di sorga, dibangkitkan di antara orang mati, dan hari yang ketiga lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Ya, keenam, Tuhan adalah jalan kehidupan dan sukacita melimpah di hadapannya. Nah, dalam lirik selanjutnya, Daud menyatakan bahwa dia memberitahukan dirinya tentang jalan kehidupan. Ya, kalau saat ini jalan kehidupan kita ialah Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, Tuhan Yesus sebagai juru selamat bagi semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Dan bahwa di hadapannya ada sukacita, damai sejahtera yang berkelimpahan, dan bahwa di tangan kanannya ada nikmat Allah senantiasa. Jadi yang pertama kita bisa pelajari ialah jangan mencari perlindungan selain kepada Tuhan saja. Hanya Tuhan sajalah satu-satunya perlindungan kita yang paling besar, yang paling ajaib. Yang kedua, kita harus kudus di hadapannya, melakukan segala sesuatu sesuai firman-Nya. Yang ketiga, kita harus memiliki iman teguh dan tidak goyah, karena hanya Tuhan yang dipuji dan disembah yang akan senantiasa setia mendampingi kita. Yang keempat, berpasrah kepadanya dan beriman bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita sesuai kehendak Tuhan. Yang kelima, senantiasa pujilah kebesaran Tuhan siang dan malam. Dan yang terakhir, teruslah bersukacita karena Tuhan akan selalu menjagai kita walaupun banyak badai percobaan, banyak ancaman yang melanda hidup kita. Jadi berbahagialah kita yang memiliki Tuhan Allah yang menjadi bagian warisan dan piala kita yang sudah ditentukannya menjadi harta pusaka. Warisan dan piala kita dalam namanya, karena Dia sudah menyediakan bagi kita kehidupan yang kekal, yang penuh sukacita di kerajaan surga yang tidak berkesudahan. Jadi berbahagialah buat kita semua kalau kita hidup di jalan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ucap syukur buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan kami terus belajar kebenaran tentang firman-Mu. Ajar kami untuk setia terus untuk menjalankan segenap firman yang telah Kau berikan pada kami. Berkati adik-adik yang akan memulai aktivitasnya pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kesehatan mereka semua. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa di Habatus esok hari. Tuhan Yesus memberkati.